Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bangsa Indonesia merdeka,
hanya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TV Al Mustari, dan kali ini di acara yang sama, yaitu Mas Show, Al Mustari Show. Kali ini di episode keempat, yaitu edisi HUT RI ke-75 dengan tema mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Baiklah, pada peringatan HUT RI yang ke-75 kali ini, mengambil tema Indonesia Maju dengan logo Bangga Buatan Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada peringatan HUT RI yang ke-75 kali ini di tahun 2020, kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, mungkin perayaan atau euforia dari peringatan HUT RI ke-75 untuk tahun sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di studio kita sudah hadir dua narasumber dari Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor. Baiklah, sebelum dimulai, saya akan bacakan dulu profil untuk narasumber kali ini. Yang pertama ada Bapak Teguh Rahman Hakim. Oh ya, Akang ya. Panggilannya ya. Ada Akang Teguh Rahman Hakim, biasa disapa Akang Teguh ya. Akang Teguh ini lahir di Bogor pada 26 Maret 1990 dan pendidikan terakhirnya yaitu S2. Alamatnya berdekatan rumah kita, yaitu di Alam Panggugat, di Bumi Panggugat, Ciamas. Berikut pengalaman jabatan yang pernah diemban oleh Akang Teguh ini. Yang pertama, pada tahun 2016 di Paskibraka sebagai lurah latihan. Terus di tahun 2008 sampai 2009 sebagai pengurus bidang Infocom. Di 2013 sampai 2017 menjabat sebagai Kepala Bidang PSDM Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor. Dan untuk tahun 2017 sampai sekarang, Akang Teguh ini menjabat sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor. Mungkin bisa menyapa dulu untuk pemirsa di channel kita. Halo, apa kabar? Ya. Narasumber yang kedua yaitu ada Ade ya, ini ya, soalnya usianya masih muda. Ada Ade Safila Azhara Utami. Safila ini lahir di Bogor pada 5 Februari pada tahun 2021. 2001 ya, bukan 2001. Ya, pendidikan terakhir baru lulus SMA dan sekarang mau masuk kuliah di Jawa atau UPI atau UNJ. Iya, UPI atau UNJ pilihannya. Dan alamatnya di Jalan Lolongok, Empang. Dan Safila ini anggota dari Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor. Sebelumnya selamat pagi. Ya, apa kabar untuk Akang Teguh dan Safila? Luar biasa. Oh enggak, seperti ini. Kalau di Al Mustari kita punya apa? Ketika ditanya, punya jargon atau punya slogan, ketika ditanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Insya Allah bisa. Ya. Sekali lagi saya tanya, apa kabar untuk Akang Teguh dan Safila? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, di studio kita sudah ada dari Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor. Mungkin
kita berbincang-bincang santai saja, tidak usah tegang atau gimana untuk acara kita. Yang pertama, Gimana? ya, Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor. Mungkin untuk Paskibraka sudah tidak asing lagi ya di mata atau di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Kota Bogor tersendiri. Tapi untuk Kota Bogor sendiri boleh diceritakan atau boleh dijelaskan secara singkat terbentuknya PPI Kota Bogor. Untuk Kang Teguh silakan. Jadi PPI Kota Bogor itu organisasi yang menaungi mantan paskibraka. Jadi yang disebut paskibraka itu adalah orang-orang yang pernah mengibarkan bendera merah putih tanggal 17 Agustus, baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Nah, jadi kalau misalnya sudah masuk ke tingkat kota, seleksi tingkat kota, dia bisa disebut dengan mantan paskibraka ya. Nah, mantan-mantan paskibraka ini dihimpunlah, ada perkumpulannya, yaitu namanya adalah PPI. Nah, PPI ini juga ada tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Sebetulnya dulu namanya itu bukan PPI karena anggota kita itu ada dari tahun 74 kalau di Kota Bogor. Dari tahun 74 ini udah ada paskibrakanya. Cuman memang nama PPI ini baru ada tuh dari tahun 89 ya, 21 Desember 89 baru dibentuklah namanya Purna Paskibraka Indonesia itu, dan akhirnya menasional. Begitu. Jadi nyaris kalau di Kota Bogor sendiri kita biasanya tiap tahun tuh ada rekrutmen paskibraka. Tiap tahun biasanya ada rekrutmen paskibraka. Untuk jenjang apa? SMP atau SMA? Untuk jenjang SMA biasanya kelas 10 SMA ya. Mereka kita seleksi untuk mengibarkan bendera merah putih tanggal 17 Agustus di tingkat Kota Bogor. Nah, biasanya ada juga yang kita kirim ke tingkat provinsi di Jawa Barat. Nanti kalau memang lolos baru ke tingkat nasional. Cuma memang spesial tahun ini karena memang kita juga sedang dilanda pandemik ya. Jadi khusus tahun ini dari arahan dari tingkat nasional bahwa tahun ini yang mengibarkan bendera 17 Agustus 2019 dari tingkat kota sampai dengan tingkat nasional adalah paskibraka tahun 2019. Oh, jadi untuk tahun sekarang tidak ada? Iya, kita tidak ada rekrutmen. Padahal tahun ini tuh sebenarnya saya senang. Kenapa? Karena rekrutmennya tuh jadi lebih banyak, 53 orang buat di tingkat Kota Bogor. Karena sebelumnya cuma 38. Ya, kalau di Kota Bogor sendiri itu tempat pengibaran benderanya yang biasanya di Sempur. Oh, Sempur, lapangan Sempur. Tapi tahun ini karena tidak boleh banyak peserta, kalau di Sempur pasti nanti menarik banyak penonton, peserta segala macam ya. Jadi akhirnya pengibaran tahun ini rencana 17 Agustus ini itu adalah di Balai Kota Bogor dengan seminimal mungkin peserta yang hadir. Paling mungkin beberapa unsur dari aparatur sipil negara ya, ASN sama TNI Polri. Iya, berarti di Balai Kota Bogor nanti tetap memperhatikan protokol kesehatan pasti, karena kita pun paskibraka yang bertugas nanti kemarin sudah tes rapid untuk latihan, karena kita mulai latihan mulai hari Senin ya, mulai hari Senin tanggal 10 Agustus. Jadi kita sudah mulai latihan untuk mengibarkan saja 3 orang. Oh gitu, mungkin 2019 ya, di 2019 atau 2009 PPI itu dibentuk? 89, tahun 89 PPI itu dibentuk. Dan untuk Kota Bogor sendiri merupakan wadah dari para paskibraka untuk bergabung di silaturahmi. Iya, dan PPI itu wadahnya. Jadi se-Kota Bogor mungkin boleh dibilang ada ratusan kali ya. Ribuan ya. Anggotanya sekarang ribuan dari tahun 74 sampai terakhir 2019 kemarin. Enggak, itu jenjangnya ketika sudah lulus SMP atau sudah lulus SMA, apakah masih tetap menjadi ini terus berkelanjutan menjadi anggota atau boleh aktif boleh tidak sih. Jadi kalau setelah jadi PPI itu anggotanya seumur hidup berlakunya ya. Jadi boleh aktif atau enggak. Saya kan juga tahun 2006 sampai sekarang 2020 kan udah 14 tahun ya, 14 tahun yang lalu saya jadi paskibraka, tapi sekarang masih aktif jadi ketua. Ya itu bebas sih kalau untuk jadi pengurusnya. Oh gitu, jadi regenerasi gitu ya. Jadi pengurusnya bebas, bisa dari angkatan berapapun, karena kan dipilih ya. Ya, untuk Akan sendiri nih, Akan kan dulunya dari paskibraka, terus sekarang menjabat sebagai ketua PPI Kota Bogor saat ini. Boleh diceritakan pengalamannya dari yang nol ya, kayaknya dari nol sebagai siswa dan sekarang bisa menjadi ketua. Sebenarnya nggak kepikiran juga mau masuk paskibraka, mungkin Safila juga nggak tahu sih, mungkin nanti Safila bisa. Jadi kalau dulu saya nggak kepikiran mau jadi paskibraka juga, tapi kebetulan waktu itu kakak kandung saya itu dia juga paskibraka tahun 2001. Nah jadi mulai dari SMP mungkin ya,
dari SMP itu saya mulai ikut paskibra dulu di sekolah, di SMP 1 dulu saya ikut paskibra, akhirnya coba juga daftar pas kelas 1 SMA dulu, ternyata terpilih di tahun 2006, 14 tahun yang lalu ya, 2006 terpilih perwakilan dari SMA 1 Bogor dulu. Karena dulu satu sekolah tuh dibatasi cuma 2 orang kan yang bisa masuk ke tingkat kota. Nah akhirnya di tahun 2006 itu saya jadi lurah latihan lah, jadi kepala lurahnya apa kepala latihannya dibuat teman-teman 2006 lah gitu. Terus setelah itu setelah lulus ya saya ngibarin tahun 2006 ya. Setelah beres saya kuliah di Surabaya, mungkin saya nggak terlalu aktif lagi. Tapi tetap tercatat sebagai anggota. Tetap sebagai anggota. Nah, begitu saya balik tahun 2013 ya ke Bogor lagi. Nah, baru saya jadi pengurus lagi, saya ikut kepengurusan lagi, aktif lagi waktu itu jadi kepala bidang PSDM. Setelah itu 2017 kan ada pemilihan ketua PP yang baru karena waktu itu periodenya 4 tahun, kalau sekarang saya 5 tahun. Ya. Nah, sampai sekarang berarti masa bakti saya nanti sampai tahun 2022 jadi ketua PPI. Itu mungkin akan teguh cerita seperti itu, pengalaman menjadi anggota PPI ya, dari mulai siswa sampai menjadi sekarang ketua PPI Kota Bogor sendiri. Ini untuk Safila yang mungkin boleh dibilang SMA ya, dan sekarang mau kuliah, berarti jadi anggotanya masih baru. Boleh diceritakan apa emang udah punya keinginan untuk jadi PPI, jadi anggota paskibra, atau emang nggak sengaja juga? Silakan. Dulu SMP pernah ikut paskib, tapi karena banyak kegiatan kali ya, terus semuanya agak jauh, jadinya keluar dulu. Terus pas di SMA saya baru ikut paskib pas SMA kelas 10. Terus saya pas MOPD itu ada kayak eskul gitu kan, terus tiba-tiba ada kayak di satu galeri itu pokoknya kayak demo gitu, masuk ke galeri paskibra tuh ada yang pakai baju PPI. Wah, keren ya. Iya benar. Terus karena saya harus jadi PPI ini, harus bisa kayak gitu. Terus ya udah akhirnya saya daftar paskib aja di sekolah. Terus akhirnya pas bulan saya ke Januari atau Februari gitu dikirim ikutan sesi paskibraka. Dari perwakilan sekolah itu ya? Iya, dari Man. Terus habis itu berapa orang ya di Man 1 tuh ada sekitar 10 orang. Tapi yang untuk masuk ke tingkat kota cuma 3 orang. Maksudnya pila? Iya, maksudnya pas seleksi yang kota ada 3 orang. Saya sama teman saya yang 2 orang gitu. Terus yang masuk ke kota cuma saya doang. Waktu itu ini jadi pengibar? Enggak, jadi putri nggak mungkin. Putra biasanya. Jadi ini aja, jadi apa? Jadi pasukan saja. Berarti sampai sekarang masih aktif di PPI, aktif? Kalau itu Karena kalau anggota kita sih begitu lulus paskibraka ya kita tarik jadi anggota. Jadi anggota. Ya. Walaupun mungkin di PPI itu tidak aktif juga gitu. Aktif kan pengurus ya, ada sendiri pengurusnya. Gitu. Berarti bila ini ya mau kuliah berarti bisa meninggalkan ya, kalau misalkan kuliahnya benar di Bandung otomatis tinggal di sana berarti. Saya juga dulu kuliah di Surabaya. Tapi ketika kembali lagi bisa aktif kembali. Ya. Baik, kita keluar dari PPI ya. Kita sebentar lagi sekarang udah masuk bulan Agustus sih, udah tanggal 8 ya, sudah memasuki. Kalau dulu mungkin bau-baunya sudah ini ya, sudah tercium di rumah-rumah, sudah pasang bendera, umbul-umbul segala macam. Nih, merdeka. Kata-kata yang sangat sering digaungkan, merdeka. Mungkin dulu arti merdeka yaitu kita terbebas dari penjajah, sehingga Indonesia pada 17 Agustus memproklamasikan bangsanya bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Mungkin ini ada 2 generasi, mungkin 3 generasi sama saya, generasi 80-an, 90-an, dan 2000-an. Kalau menurut versi 80-an mungkin seperti itu ya, merdekanya yaitu merdeka terbebas dari penjajah. Saya tanya sama Akang Teguh dulu. Versi Akang Teguh yang anak 90-an ya. Generasi milenial. Milenial udah milenial atau ini apa namanya? Milenium ya. Milenium. Kalau milenial sekarang merdeka itu apa sih menurut Akang Teguh? Iya.
Merdeka sih biasanya macet kalau di Kota Bogor. Oh, Jalanan ada itu sih. Jadi kalau menurut saya banyak orang yang ngertiin merdeka itu cuma sekedar bebas dari penjajah. Cuman kalau zaman sekarang Internet of Things itu saya rasa udah bukan itu lagi sih arti merdeka sih. Secara artinya kalau kita lihat artinya kan mungkin merdeka itu bisa berdiri sendiri. Kita bisa berdikari, bisa berdiri atas kemauan kita sendiri ya. Nah mungkin itu yang saya ambil sih pengertian itu. Jadi di tengah-tengah era globalisasi zaman sekarang, bangsa penjajah juga sudah 75 tahun yang lalu kita singkirkan. Era merdeka ini mungkin buat saya artinya lebih luas lagi, karena merdeka menurut saya kita tuh harus betul-betul bisa bebas dalam mengekspresikan diri kita siapa, terus bebas untuk bisa berpendapat, kita bebas untuk bisa mencintai apa yang kita mau, kita bebas untuk bertindak. Nah itu betul-betul arti merdeka. Kita bebas untuk mengelola diri kita bebas untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia sendiri, kita bebas dari kemiskinan. Nah, mungkin pengertian merdeka itu menurut saya lebih luas seperti itu sih. Jadi merdeka itu merdeka secara berpikir dan bertindak. Iya. Pokoknya merdeka itu bebas bukan dalam arti dengan koridor yang tapi banyak sekali untuk sekali, untuk merdeka atau bebas dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena kan mungkin banyak sekarang anak-anak muda yang terbelenggu nih mau melakukan apa-apa, wah takut ini, apa segala macam. Nah, atau mungkin sekarang finansialnya terbelenggu sama hal lain gitu kan, itu mungkin ya belum bebas ya, belum merdeka secara seutuhnya ya. Kayak contoh misalnya sumber daya alam kita dikelola sama negara asing, bukan dengan bangsa kita sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat ya. Mungkin bangsa ini masih perlu diperhatikan. Ya, merdekanya benar-benar merdeka gitu. Kalau misalkan masih dikelola oleh orang asing. Ya, itu dari bentuk mungkin dari Villa sendiri nih, merdeka untuk anak milenial itu apa? Merdeka kan bebas ya. Ya, bebas. Tapi kita harus buktiin kepada negara kan, udah 75 tahun kita merdeka. Jadi kayak kita tuh sebagai anak muda harus giat belajar, terus kayak sekolahnya jangan putus, terus harus mencari pengalaman juga. Villa sendiri mungkin untuk apa? Untuk bisa dikatakan merdeka itu melakukan tindakan apa? Mungkin seperti anak-anak yang zaman sekarang berkarya tanpa batas, lewat YouTube, lewat aplikasi TikTok ataupun apa gitu, mengikuti perkembangan zaman juga. Kalau saya sendiri kalau TikTok itu nggak pernah main. Nggak, terus paling untuk ini ya bikin video lah. Mungkin bebasnya ini untuk berolahraga kali ya, soalnya kalau lihat tadi profilnya juga untuk masuknya ke jurusan olahraga, berarti merdeka di bidang olahraga. Dulu kan mungkin bisa dikatakan perempuan jadi guru olahraga itu aneh gitu ya. Mungkin merdekanya di situ untuk wilayah merdeka untuk bisa menjadi guru olahraga walaupun seorang perempuan. Baik, di masa pandemi saat ini, mungkin cara mengisi kemerdekaan juga sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 74, 73 mungkin kita ada lomba, ada semacam acara-acara yang boleh dikatakan meriah untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia ini. Nih, untuk Akang Teguh sendiri, untuk saat ini, cara mengisi kemerdekaan di masa pandemi ini, apa yang akan lakukan gitu? Intinya sih kita jangan sampai nggak produktif sih, walaupun kita di rumah aja, walaupun kita nggak kemana-mana, kalau bisa kita produktif. Jadi karena kan saya bekerja ya, kalau saya bekerja ya mengisi kemerdekaan saya dengan bekerja as employee dengan baik dan benar, karena kan kita bekerja juga untuk mengharumkan keluarga dan segala macam. Saya rasa juga bisa seperti itu. Di PPI juga kita dari masa-masa ini banyak kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Contoh misalnya Festival Pelajar Bogor yang harusnya kita adakan karena tidak boleh keramaian. Sekarang kita lebih aktif di media sosial. Kita bikin juga sama seperti podcast di PPI, terus kita banyak main di media sosial juga, live Instagram. Mungkin hal itu ya. Jadi jangan sampai kita juga tidak produktif sih kalau di rumah. Kalau buat teman-teman mungkin yang masih SD mau SMP juga
bisa perbanyak banyak lah gali potensi diri. Contoh misalnya saya sendiri kalau misalnya lagi di masa-masa di rumah aja, saya sering ngelihat video-video motivasi atau video-video maupun misalnya untuk mengasah bahasa Inggris saya nih, mau bahasa Inggris saya nonton video tapi teksnya bahasa Inggris gitu contohnya. Jadi apapun hal yang bisa membuat kita bisa mengembangkan diri kita sih menurut saya, apapun itu. Jadi caranya mengisi kemerdekaan adalah dengan salah satunya mengembangkan potensi apa yang kita punya. Karena kan mau nggak mau Indonesia nanti bergantung sama siapa. Tahun 2030 kita hadapi bonus demografi. Berarti tugasnya peran-peran anak muda lah yang akan mengisi kemerdekaan nanti kan. Indonesia masih merdeka atau enggak nanti di 2030 nanti. Nah itu jadi menurut saya perbanyak bekal, lakukan hal-hal yang produktif sebanyak mungkin, apalagi di waktu yang sekarang mungkin lagi banyak di rumah. Gitu sih mungkin kalau buat saya. Untuk PPI sendiri mungkin untuk mengisi kemerdekaan saat ini dengan cara apa untuk PPI sendiri? Kalau kita yang pertama itu pasti ada pengibaran karena kita jadi petugas juga ya, pengibaran di balai kota. Terus ya kita juga bikin video-video untuk di channel YouTube karena PPI juga sekarang ada channel YouTube-nya PPI Kota Bogor Official. Terus kemarin juga kita ada baksos juga. Intinya sih kita pengen juga berbagi sama teman-teman yang lain. Nanti tanggal 17 Agustus juga kita mungkin ada acara untuk itu. Ya mungkin berbeda ya. Kalau kemarin kita langsung ya ikut terjun ke lapangan untuk memeriahkan kemerdekaan ini, untuk kemerdekaan ini upacara. Tapi sekarang mungkin lebih ke ini ya, ke alat medianya berbeda. Nanti juga paling kita ada live streaming pengibaran bendera. Vila sendiri sebagai anak milenial nih untuk mengisi kemerdekaan saat ini dengan cara apa nih? Mungkin dengan cara bisa jadi nanti pas kemerdekaan, paling nanti kita zoom bareng terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bareng-bareng gitu. Karena nanti kita juga bakal live streaming, terus rencana kita mau minta video teman-teman sekolah ngibarin benderanya dari rumah masing-masing. Jadi bukan cuman PPI aja atau Paskibraka aja ngibarin bendera, tapi semua pemuda nih bisa ngibarin bendera merah putih dari rumahnya masing-masing. Jadi lewat video? Iya, nanti boleh ditampilin videonya, nanti di tag akun PPI Kota Bogor, nanti kita kolasekan. Oh gitu, tapi itu ini nggak ada ini dilombakan atau tidak? Atau cuma sekedar untuk ya udah untuk memeriahkan saja gitu? Bagus juga sih idenya, boleh dilombakan sih, boleh juga. Dari rumah ya? Iya dari berarti rumah. Keluarga yang ini ya? Keluarga, tapi anak mudanya anaknya yang ibarat gitu. Karena kan simbol kemerdekaan kan harusnya para anak muda. Iya, di tangan anak muda. Yes. Terakhir ya mungkin ini pesan untuk generasi muda yang mungkin sekarang lagi bingung, yang harus di rumah saja tanpa teman, tanpa kebebasan untuk melakukan sesuatu karena sangat dibatasi di rumah saja, kegiatan sangat terbatas. Ketika ingin menjadi atau ingin masuk ke PPI untuk rekrutmen ya, mungkin mudah-mudahan di tahun yang akan datang pandemi berakhir, rekrutmen dibuka lagi. Silakan pesan apa yang akan atau Sapila sampaikan kepada generasi muda? Kalau mau masuk Paskibraka yang jelas ada persyaratannya sih ya. Contoh misalnya untuk putrinya kita di minimum tinggi 165 cm, putranya di 170. Tentunya buat teman-teman mumpung masih muda, masih bisa tumbuh ya, perbanyak olahraga, terus perkuat fisiknya, terus juga teman-teman makan makanan teratur biar gizinya tercukupi, biar bisa cepat tumbuh ya, karena itu jadi salah satu parameter juga kalau mau masuk Paskibraka. Selain itu juga lakukan kegiatan-kegiatan produktif lah, bisa workout di rumah atau belajar di rumah atau lakukan hal-hal yang positif di rumah. Intinya adalah persiapkan fisik dan juga mentalnya buat nanti kalau memang mau jadi Paskibraka. Mungkin dari Vila untuk menambahkan pesannya untuk adik kelas yang ini masuk PPI itu apa? Pokoknya itu aja, kuatin fisik, terus mentalnya, terus
sama pengetahuan umumnya sama apa kayak pelajarannya gitu kan nanti ada tesnya juga. Jadi bukan hanya tes baris berbaris ya, tapi ada tes pengetahuan. Oh ya, sama ada satu tes ini juga sih, kebudayaan. Jadi mungkin lebih mengenal budaya Jawa Barat lebih bagus. Jadi contoh misalnya bisa nyanyi Sunda atau bisa tari jaipong atau bisa melakukan kegiatan tarian seni Sunda atau keterampilan seni Sunda, itu lebih mendapat poin plus. Jadi kan bisa dilatih dari sekarang, Pak. Itu tadi pesan untuk generasi muda yang masuk PPI di Kota Bogor ya. Sekarang mungkin Akang sama Villa silakan untuk kasih pesan bagi anak-anak muda sekarang yang ada mungkin di rumah untuk mengisi kemerdekaan ini, pesannya apa gitu biar mereka tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Silakan ya. Villa dulu. Saya dulu. Buat teman-teman, jangan cuma jadi kaum rebahan, tapi juga kita jadi kaum yang produktif. Walaupun kita di rumah aja, kita bisa melakukan hal apapun dari rumah, karena tadi saya bilang Internet of Things, kita bisa melakukan banyak hal dari rumah. Jadi jangan menganggap bahwa di rumah aja itu tidak produktif. Lakukan hal-hal yang kita mau, yang bisa menambah nilai lebih buat kita sendiri. Oke, dari bilang bahkan untuk yang usia sama gitu ya, untuk anak muda, walaupun di masa pandemi, untuk mengisi kemerdekaan ini apa? Bingung lagi. Biar mereka tetap semangat, walaupun kata-kata tadi di rumah aja jadi kaum rebahan gitu ya. Mungkin untuk kemerdekaan nanti bisa nonton pengibaran di TV ataupun nanti ada live streamingnya. Jadi tetap walaupun di rumah aja tetap bisa menyaksikan ya tontonan pengibaran bendera, walaupun mungkin pengibaran benderanya akan bukan sedikit jauh berbeda dari sebelumnya. Oke, Kang Teguh sama Safila, terima kasih ya untuk bincang-bincang pagi ini di acara Mas Show episode 4 untuk channel TV Al Mustari dengan edisi HUT RI ke-75. Baiklah, sekali merdeka tetap merdeka. Baiklah, Sultan Syahrir mengatakan, kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Buya Hamka juga menambahkan, kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Terima kasih untuk Mas Show episode 4 kali ini dengan edisi HUT RI ke-75. Kita nanti berjumpa lagi di channel TV Al Mustari masih dengan acara yang sama, yaitu Mas Show Al Mustari Show di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh dan mengangkat tangan mempersembahkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu, atas karunia dan nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu lah kami berserah diri dan beriman, dan hanya kepadamu pula kami bertawakal, dan kehadiratmu lah
kami semua akan kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, berikanlah kami inspirasi yang tak terputus-putus untuk selalu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, Indonesia yang maju dan berjaya, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia dan bangkitkan kesadaran bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, perjuangan bangsa kami belum selesai. Perjalanan sejarah bangsa kami masih jauh. Oleh sebab itu, ya Allah, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, serta permusuhan. Ciptakanlah ketulusan hati kami, rasa cinta tanah air, dan jadikanlah kami bangsa Indonesia yang menghargai jasa pahlawannya. Serta mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami sebagai bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada kami yang telah berjuang dengan tetesan keringat, darah, dan air mata, karena kami tahu Engkau maha pengampun lagi maha mengetahui. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Jadikanlah kami semua sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa, serta mendapatkan rahmat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pimpinan, saya ambil dulunya. Siap! Dan pimpinan, saya ambil dulunya. Siap! Dan
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Negara, kami warga negara Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia, berjanji untuk selalu bersikap dan berperilaku. 1. Mencintai tanah air. 2. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. 6. Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Pembacaan teks janji pelajar. Janji pelajar. Kami, pelajar Kota Bogor berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun berada. 4. Tidak membawa dan menyalahgunakan narkoba. 5. Tidak akan melakukan tindakan vandalisme, perundungan, perkelahian, tawuran, dan pemalakan. 6. Tidak akan melakukan tindakan pornografi, pornoaksi, dan pergaulan bebas. 7. Selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. 8. Siap menerima sanksi apabila melanggar salah satu dari janji pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan pada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kalian lakukan dengan negara? Sebetulnya dari bayi kalian sudah bisa melakukan sesuatu untuk Indonesia. Apa itu? Misal, ketika bayi baru belajar berbicara, menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Pergunakan bahasa Indonesia yang baik.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal